Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adelia Ziraturizkilah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Offering B. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan tentang sastra yang terbagi dalam 4 subbab, yaitu ada pengertian, sejarah, aspek yang dipelajari, dan contohnya. Yang pertama yaitu pengertian. Pendidikan tentang sastra adalah pendidikan yang membahas hal ihwal tentang sastra. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi teori sastra. Aspek yang dikembangkan pun lebih pada aspek kognitif peserta didik atau pengetahuannya. Siswa lebih banyak dituntut untuk menghafalkan pengertian, definisi, atau klasifikasi tentang karya sastra dan sejarah sastra. Mereka tidak dibelajarkan untuk secara langsung mengapresiasi dan mengkritik karya sastra itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan tentang sastra ini dapat dipelajari melalui garis besar karya sastranya saja, tidak dihadapkan dengan karya sastranya langsung atau bahkan untuk mempraktekannya. Yang kedua yaitu sejarah. Kalau kita menengok pendidikan kita pada masa 1970-an, pendidikan pada masa ini diwarnai oleh pendidikan tentang sastra. Maksudnya, peserta didik terutama di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dituntut untuk menguasai dan menghafal teori sastra. Selanjutnya, aspek yang dipelajari. Di sini terdapat beberapa contoh, misalnya peserta didik mempelajari tentang prosa rekaan, maka mereka akan menghafal pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra itu. Apabila peserta didik mempelajari tentang puisi, maka mereka akan menghafal pengertian unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi, rima, gaya bahasa, sajak, dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan puisi itu sendiri. Dan apabila peserta didik mempelajari tentang drama, maka mereka akan menghafal pengertian drama, teater, sandiwara, prolog, dialog, monolog, epilog, dan semua hal-hal yang berkenaan dengan hafalan tentang drama. Selain itu, pendidikan tentang sastra juga mengajarkan sejarah sastra. Yang diajarkan di sejarah sastra ini lebih pada menghafal periodisasi sastranya. Peserta didik juga dituntut untuk menghafal macam-macam angkatan yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh yang menonjol di setiap angkatan, sebab-sebab timbulnya angkatan, nama-nama sastrawan yang terkenal di setiap angkatan, bahkan juga judul karya sastranya. Yang terakhir, contoh. Contoh di sini dapat dilihat dari berbagai karya sastra, misalnya dalam bentuk puisi, cerita pendek, novel, roman, sejarah sastra, prosa rekaan, drama, pantun, dan tentunya masih banyak lagi karya sastra lainnya yang dapat dipelajari melalui model pendidikan tentang sastra ini. Hal-hal yang dapat dipelajari dari setiap karya sastra tersebut dapat berupa unsur intrinsik, yaitu tokoh, baik utama, pembantu maupun pelengkap, perwataan tokoh, protagonis, antagonis maupun tritagonis, latar, tempat, waktu, suasana dan budaya, dan sebagainya. Ada juga dalam berbentuk unsur ekstrinsik, yaitu berupa latar belakang sosiologis, psikologis, budaya dari sastrawan itu sendiri. Thanks for watching. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.